Halo para bunda, tetap sehat, tetap semangat pastinya. Anak-anak lagi ujian, jadi aku memilih bisa beberes rumah lagi. Nah, ini kali ini aku lihat itu pakaian setrikaan yang menumpuk yang sudah beranak pinak karena nggak aku sentuh beberapa hari ini. Temenin aku nyetrika ya bunda. Walau video ini aku upload setelah setrikaan ini selesai. Yaps, beberapa hari yang lalu kami memang rempong dengan persiapan ujian. Kami belajar serius dan saat ujian emaknya bisa beraktivitas dengan santai tanpa belajar lagi. Walaupun buka buku itu hanya sekilas info mengingatkan saja. Sejak anak aku SD yang paling besar kelas 1, aku memang menerapkan hal seperti itu. Dan walaupun ujiannya dari rumah, aku tetap menerapkan arti kejujuran dalam ujian. Dia memang pernah protes karena pernah dilihatnya temannya dibantu orang tuanya. Jadi dia protes berkata seperti ini. Mama kok nggak pernah bantu Bastua sih saat ujian kayak kawan Bastua si Anu gitu kan. Mama kejam katanya gitu kan. Lalu aku berkata dan bertanya padanya, abang mau nilai ujiannya bagus, rapotnya bagus, tapi dibantu atau nilainya ya dari hasil kerja abang, usaha abang dengan jujur gitu kan. Uh, Dia pernah menjawab, iya kan kerjasama biar rapotnya itu nilainya bagus katanya gitu kan. Lalu aku berkata kalau tujuan Bastua itu nilainya di rapot bagus, ya kita print aja, kita edit rapot Bastua, kita contoh gitu kan, kita ketik-ketik lalu kita print nilainya suka-suka kita, bisa 9 bahkan 10 kalau mau nilainya aja gitu ya kan. Mungkin anak-anak aku memang ada kelebihannya juga ya bunda. Mereka pinter, lebih pinter dari emaknya dan gampang nangkep materi-materi pelajarannya gitu ya kan. Dengan mempersiapkan mereka ujian terlebih dahulu jauh-jauh hari, itu mengajarkan mereka enggak si panggaron kalau kata Bataknya itu ya bunda, atau enggak apa ya bahasa Indonesianya, enggak sombong gitu lah bunda. Mereka tetap harus mengikuti prosesnya, belajar dulu baru ujian gitu ya. Walaupun mereka udah paham, mereka tetap harus aku paksa atau aku kasih masukan harus belajar. Iya, aku bilang aja, Bapak Ibu guru kan sudah capek buat video, sudah capek ngajarin. Kita harus membahas ulang, kita harus baca ulang gitu. Ibaratnya seperti ini. Kalau misalnya Bastua atau Dede mama suruh ngerjain rumah. Terus baru aja diselesain kerjaan rumahnya, mama datang, mama berantakin gitu kan. Mama nggak ada ngucapin terima kasih, gimana rasanya? Kan gak enak ya kan. Nah bapak ibu guru juga seperti itu, udah capek ngasih materi, udah ngajarin, rupanya kita sepele, gak belajar, gak berusaha gitu ya kan. Kan capek, sia-sia waktu bapak ibu gurunya ngasih, meluangkan waktu, ngasih waktunya untuk kita gitu. Jadi aku sih seperti itu sih bunda untuk anak-anak. Untuk nilai rapotnya nanti, mau mereka juara, mau mereka nilainya rendah, itu suatu hal yang biasa buat kami. Yang penting anak-anak tetap bisa berkompetensi, tetap bisa apa namanya ya, enggak minder lah pastinya gitu ya kan. Nah, bisa mengikuti pelajaran-pelajarannya. Untuk nilai-nilai ya terserah bapak ibu gurunya. Toh juga hasilnya hasil murni dari anak-anak gitu ya kan. Jadi aku menerapkan sistem belajar seperti itu bukan harus karena juara, enggak. Buat anak-anak kalau bicara tentang belajar, hal yang biasa sama mereka. Karena dari kelas 1 sudah aku biasakan mereka belajar gitu. Tugas kalian cuma belajar loh gitu ya kan. Aku juga sudah sering daftarkan di ruang guru, aku sudah sering mereka buat les-les online gitu ya kan bunda.
Nah, untuk belajar sendiri aku nggak monoton harus di meja belajar terpaku di kamar gitu. Enggak, kapan kami nyamannya lah Bunda, mau di ruang tamu, mau di meja makan, mau di kamar tidur di atas apa namanya? Tempat tidur atau bahkan di balkon di luar, ya kami santai aja gitu. Terus hal yang biasa buat kami buku-buku berserak, pensil, alat-alat tulis berserak gitu. Ya resikonya ya pasti kalau pas dibutuhkan nggak kelihatan aja. Misalnya gunting gitu ya kan, itu salah satu alat yang sering kami pakai gitu kan. Ya kalau mau dibeli berapapun gunting di rumah pasti gampang hilang gitu dan nggak kelihatan gitu. Oke, selesai untuk pembicaraan tentang belajar anak-anak. Di sini aku mau kasih tips juga buat bunda-bunda dalam nyetrika. Bunda-bunda kalau nyetrika pasti tahu ya mana baju bapak, mana baju mama, mana baju anak-anak. Nah, saat nyetrika ini langsung dibagi-bagi aja bunda sesuai baju-baju per orangnya gitu. Jangan digabung baju si adik sama baju si abang. Nanti saat mau menyusun kan dibongkar-bongkar lagi gitu ya kan. Jadi kan makan waktu, mending dibagi. Mana baju mama ya semuanya itu baju mama, mana baju bapak ya semuanya itu urutannya baju bapak. Jadi kalau masuk ke tahap penyimpanan ke lemari ya tinggal masukin aja gitu. Nah, kemudian Bunda, aku juga mau kasih tips. Aku pakai ini alas setrika yang aku beli, yang kayak alas-alas setrika gitu. Jadi untuk baju hari-hari memang aku nggak nyetrika di semua sisi, tapi kalau baju berpergian, baju kantor gitu ya kan, aku pasti menyetrika di semua sisinya. Jadi kalau baju hari-hari ya hanya seperti ini aja, satu step, tep tep, udah deh. Jadi cepet nyetrikanya gitu kan. Dan yang penting nyetrika itu sebenarnya lipatannya bunda. Ini aku lihat itu kan lurus kiri kanannya, depannya juga lurus, jadi nyusunnya itu ke lemari juga lurus, rapih gitu. Nah di rumah tipsnya juga bunda, kalau bunda-bunda teratur tentang pakaian, pasti bagian-bagian yang lain gampang teraturnya. Karena urusan pakaian inilah yang di rumah bikin amburadul. Contohnya ya bunda, pakaian kotor menumpuk. Itu kan bikin pusing ya kan. Kedua, pakaian setrikaan yang menumpuk. Bikin pusing juga kan. Terus belum lagi pakaian yang tergantung di kamar. Misalnya di balik pintu. Kan pusing kan. Nah atau satu lagi nih, pakaian yang di lemari yang asal ambil amburadul juga kan. Jadi inilah kunci pertama untuk rumah menjadi rapi. Amankan aja urusan pakaian bunda. Kalau aman urusan pakaian, misalnya baju anak-anak sekolah kan, itu kan sering daring, tapi buat video atau ujian Zoom gitu pakai pakaian sekolah gitu ya kan, itu kan nggak mungkin langsung dicuci gitu kan bun, pasti digantung gitu ya kan. Nah itu ya buat aja hanger-hanger khusus digantung di eh, kamar, ada gantungan khususnya gitu kan bisa rapi. Atau pakaian-pakaian si bapak, jeans-jeansnya, biasanya bapak-bapak kan pakai jeans itu nggak cukup sekali dua kali aja, bisa sampai butek. Nah itu ya buat aja khusus gantungannya kalau bisa gitu. Atau jaket-jaket kita kan bisa dua tiga kali dipakai ya, saat digantung ya digantung rapi gitu. Jadi kalau untuk urusan pakaian sudah aman, bunda-bunda bisa kok aman untuk yang lain. Kalau bunda-bunda males untuk urusan pakaiannya ini, ya bisa pakai jasa laundry atau jasa nyetrika gitu. Ini aku beli taplak meja karena selama ada meja makan ini aku nggak pernah beli taplak meja, aku selalu pakai kain gendong. Jadi aku beli rupanya kekecilan ukurannya, ya never mind, nggak apa-apa. Dan terima kasih para bunda.